Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan ya buat teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini di sharing santai kali ini saya coba sharing terkait dengan pengalaman saya ya. Pengalaman saya nanti ada sebuah pengenalan juga, ada study case juga yang mungkin bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih awam terkait dengan value engineering ya. Value engineering ini ilmu yang sangat menarik sekali ya. Kalau kita di dunia teknik sipil ini relate dengan pelajaran manajemen rekayasa konstruksi ya. Di dalamnya itu ada optimasi, ada evaluasi, ada eskalasi, dan lain sebagainya. Nanti saya coba sharing secara singkat ya, bagaimana ilmu atau bidang dari value engineering ini. Di sini kita sharingnya singkat saja terkait dengan pengenalan dari value engineering ini. Ya, perkenalkan saya sendiri Aris Rinaldi. Terima kasih teman-teman yang sudah view ataupun subscribe di channel saya ini. Kebetulan saya untuk value engineering ini mendapatkan value management level 2 atau VM2 ya, yang disertifikasi oleh lembaga yang tersertifikasi di Eropa. Ini email saya, mungkin nanti teman-teman ada ya Q&A, ada pertanyaan bisa nanti bertanya via email pada saya. Jangan lupa ya untuk subscribe ya bagi yang belum subscribe, tapi kalau ada notifnya bagus, nanti saya coba sharing mungkin seminggu sekali kurang lebih 10 sampai 15 menit di akhir pekan di sela-sela waktu kosong kita terkait keilmuan-keilmuan yang mungkin lagi hits atau keilmuan-keilmuan yang jarang sekali dibahas orang tapi future-nya bagus. Dan value engineering ini menurut saya ini ilmu yang sudah lama tapi kita pelajari untuk kedepannya ini sangat menarik sekali ya. Ini kita lanjutkan. Ini sedikit kurikulum vitae saya atau short CV saya nanti bisa lihat saja di Google Scholar ya. Google Scholar ya nanti portofolio lengkapnya, CV lengkapnya ada di LinkedIn. Lalu untuk terkait research, paper, jurnal, publikasi, poster dan lain sebagainya ada di research kit saya. Kita lanjut saja ya. Lalu ini sedikit pengalaman internasional saya di 2022. Saya dapat kesempatan untuk presentasi ya terkait hydrogeology untuk bendungan di ICOL, France ya. Lalu di tahun 2023 saya juga dapat kesempatan untuk presentasi di Cina, di Nanjing ya, untuk kontes of Dam Safety Popularization for BRI countries. Lalu di tahun ini sebenarnya saya ada kesempatan untuk presenter ya, oral presenter untuk dua paper saya di ICOL India. Namun karena satu dan lain hal saya tidak dapat kesempatan untuk hadir secara langsung. Tapi untuk abstrak dan reference yang digunakan bisa teman-teman lihat nanti di ResearchGate saya. Biasanya saya share yang secara free di ResearchGate saya. Saya coba lanjut ya. Ada dua hal utama yang saya coba share pada kesempatan kali ini buat teman-teman semua, yaitu sebuah pengenalan terkait dengan VA atau Value Engineering ya. Dan yang kedua, sharing study case. Dan saya rasa study case ini relate dengan apa yang coba kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kita coba study case terkait dengan optimasi penggunaan pompa ya. Nanti bagaimana variabel-variabelnya, alternatif-alternatifnya, nanti kita lihat si technicalnya, non-technicalnya. Lalu saya coba kombinasi dengan keilmuan saya di air tanah ya. Kita lihat bahwa sebenarnya value engineering ini ya, kalau kita pahami bahwa kalau kita belajar tentang VA atau value engineering sebenarnya tidak hanya melulu berkaitan dengan cost ya. Terkadang kita berbicara tentang value engineering atau value management, kita umumnya mengambil case bahwa kita harus mengurangi biaya. Padahal kalau kita lihat di sini ya, value itu merupakan hasil perkalian function dan performance dibagi dengan cost. Jadi ada tiga aspek yang sebenarnya berperan dalam value ya. Function, performance, and cost ya. Jadi ketika function dan performance-nya itu kita naikkan dan cost-nya itu kita reduce, kita akan mendapat hasil yang mungkin kita optimize ya. Tapi kalau kita functionnya turun, performance-nya turun, cost-nya turun, kita mendapatkan value yang bisa dikatakan berada di poin yang below, yang paling rendah ya. Jadi kalau kita berbicara tentang value,
tidak melulu tentang cost ya, walaupun sebagian besar pemahaman kita bahwa ketika kita kontrak atau menjalankan suatu pekerjaan, ketika kita cost-nya serendah-rendahnya, kita bisa mendapatkan benefit sebesar-besarnya. Tapi kalau kita long term pekerjaannya ya long investment atau long term, kita melihat sisi value-nya tadi, kita melihat bahwa suatu pekerjaan itu harus punya value, harus punya nilai, tentu kita harus meningkatkan function dan performance-nya. Jadi ketika fungsinya bagus, performance bagus, cost-nya kita reduce, kita akan mendapat nilai yang bisa kita optimize. Kalau menurut saya seperti itu. Lalu di sini saya coba sharing case-nya seperti apa ya. Case-nya ini nanti teman-teman sebenarnya bisa download langsung ya, download langsung di ResearchGate saya. Di sini ada linknya ini. Ini paper yang saya publish di 2017 di PIT-nya Perhimpunan Ahli Air Tanah Indonesia yang berkaitan dengan optimasi pompa. Ya, saya rasa optimasi pompa ini relate dengan value engineering. Dan optimasi ini saya coba combine ya antara technical aspek dan economical aspek yang saya coba relate juga dengan keilmuan saya yaitu teknik air tanah. Jadi teman-teman di sini bisa lihat sendiri bahwa GW ini ya kalau kita lihat GW ini groundwater ya, non GW ini adalah non groundwater. Di sini saya buat variabel 3, alternatif satu, alternatif 2, alternatif 3. Begitu juga dengan non-groundwater ada 3 alternatif. Jadi ketika kita berbicara tentang value, kita harus memiliki banyak idea-idea. Nah, nantinya idea-idea ini kita coba selected, baru nanti kita lakukan brainstorming dan lain sebagainya. Ada sekitar 8 tahapan yang mungkin tidak saya bahas secara detail di sini. Tapi kita bisa ambil step by step-nya ketika kita melakukan value engineering atau VA atau value management, kita harus melalui berbagai macam proses ya. Di antaranya kita harus mengakomodir berbagai macam ide, lalu ada alternatif-alternatif, kita brainstorming, lalu nanti kita ambil dari berbagai macam alternatif ini yang possible untuk kita aplikasikan atau kita terapkan. Jadi untuk papernya secara lengkap bisa dilihat di sini, bisa di-download di sini ya teman-teman semua. Lalu untuk alternatifnya ini masing-masing ada 3, dan ini penggunaan pompanya 52 minggu, hariannya kurang lebih 18 jam ya. Dan koneksinya nanti ketika kita menggunakan pompa ini tentu akan berpengaruh terhadap penggunaan fuel ya. Di sini bisa kita lihat jika kita menggunakannya, kita ambil hariannya 18 dari 24 jam, terus penggunaan fuelnya itu sekitar 72 liter per jam ya, atau sekitar 1.296 per hari. Biayanya yang kita eh, biaya yang nanti mungkin terjadi itu bisa dilihat di poin sini juga ya. Dan kalau kita hitung secara tahunan, di sini bisa kita lihat harganya untuk alternatif satu seperti ini ya. Alternatif satu, alternatif dua, alternatif tiga untuk groundwater, dan non groundwater juga ada satu, dua, dan tiga ya. Secara umum nanti kita lihat di sini berdasarkan alternatif-alternatif yang ada, kita coba main mapping ya dari segi teknikal ya, lalu dari segi ekonomi mana yang kira-kira eh, possible untuk kita kita terapkan ya. Karena kalau kita lihat di sini teknisnya, kalau kita menggunakan alternatif satu ternyata meluap, meluap. Kalau kita lihat di alternatif 2 bahwa boros karena harganya itu sampai 10 miliar. Dan untuk alternatif 3 itu untuk groundwater itu relatif aman dan medium ya. Jadi nanti decision ini yang bisa kita sharing ke klien atau pengambil kebijakan atau stakeholder bahwa nanti dengan alternatif ini kira-kira apa yang perlu kita pertimbangkan ya. Mungkin dari segi biaya, oh ini lebih murah. Oh mungkin dari segi teknikal ini lebih bisa diaplikasikan. Jadi dari 6 alternatif ini nanti inilah yang menjadi constraint buat pengambil keputusan atau klien. Nanti kita menyerahkan sebagai fasilitator VA atau atau value management. Dari 6 ini kira-kira klien memilih yang mana. Saya rasa sharing singkat ini saya cukupkan ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang telah eh, menyaksikan bukan kuliah ya, lebih ke sharing singkat. Mungkin agak serius, tapi karena di akhir pekan saya rasa ini tema yang bisa
kita ambil hikmahnya, dan VA ini kalau kita terapkan di kehidupan sehari-hari mungkin ada istilahnya frugal living ya. Frugal living saya rasa masih ada hubungannya, dan ini bisa diterapkan juga tidak hanya di pekerjaan tapi di daily life teman-teman semua. Bagaimana dalam menjalani daily-nya ini, apakah optimasinya oke, value-nya oke, performance-nya oke, cost-nya bagaimana? Ya mungkin nanti teman-teman ketika memilih memesan online ya atau transportasi online dengan aplikasi yang berbeda, kira-kira mana yang best value, mana yang cepat, mana yang drivernya mudah dihubungi dan lain sebagainya. Saya rasa sekian presentasi atau sharing singkat saya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe channel saya, nanti saya coba sharing lagi eh, pengetahuan-pengetahuan menarik yang berkaitan dengan keilmuan engineering. Saya rasa demikian. Saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih. Make it simple but significant. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih.